Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midari kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur Alhamdulillah pada hari ini kita Masya Allah masih bisa hidup, dikasih kesempatan hidup. Alhamdulillah alladzi ahyana. Tadi bangun tidur kita bersyukur, duduk sebentar kita berzikir, ya Allah Alhamdulillah Engkau masih menghidupkan kami ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Toh kami akan kembali kepada Allah Subhanahu. Ini kita berzikir. Salam dan salat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, mubasysyirin bil jannah, yang dijamin oleh Allah surga. Nah, kemudian bertemu dengan seorang wanita. Ya, seorang wanita ini dia gemar sekali untuk berzikir. Dia kumpulkan biji-bijian, batu-batuan kecil, dipindahkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Biji-bijinya sangat banyak sekali. Setelah pindah semuanya, mungkin ratusan biji-bijian, pindahkan lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu pindahin lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, udah selesai habis, Allahu Akbar, dan seterusnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan ini bid'ah. Nah, tidak. Itu tidak pernah aku lakukan. Semua yang tidak aku lakukan adalah bid'ah, enggak begitu? Karena secara esensialnya adalah dia adalah berzikir. Adapun caranya agak berbeda karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Maha suci engkau ya Allah, maha suci ya Allah, maha suci ya Allah, maha suci ya Allah, itu subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi engkau, segala puji bagi engkau, segala. Tiba-tiba Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada wanita ini, mau nggak saya ajarkan yang lebih mudah dan lebih afdol. Subhanallah. Lebih mudah dan lebih lebih afdol. Rasulullah mengajarkan Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Begitu juga zikiran-zikiran yang lain. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu Akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu Akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu Akbar adada ma baina dhalik. Allahu Akbar adada ma huwa khaliq.
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق. Subhanallah itu artinya apa, Ustaz? Ya. Subhanallah, sebanyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan di langit. Subhanallah. Subhanallah, sebanyak-banyak yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah, sebanyak-banyak Allah ciptakan antara langit dan bumi. Semua ciptaan antara langit dan bumi. Subhanallah, sebanyak-banyak ciptaan Allah yang mana Allah sebagai sang penciptanya dimanapun. Kita tidak tahu. Alhamdulillah, sebanyak-banyaknya, sebanyak yang Allah ciptakan di langit. Alhamdulillah, sebanyak yang Allah ciptakan di bumi. Alhamdulillah, sebanyak ciptaan Allah antara langit dan bumi. Alhamdulillah, sebanyak-banyak makhluk yang mana Allah sebagai sang penciptanya. Dan seterusnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini teksnya secara tersurat memang nampak teksnya. Permasalahannya jangan melihat dengan teksnya, ya. Tapi kita mencoba untuk melihat apa pesan di situ. Pesan Allah di situ ada apa? Dan pesan Rasulullah itu apa? Oke. Eh, ini mungkin pernah saya ceritakan. Jadi saya diminta untuk mendidik oleh seorang kiai pimpinan pondok pesantren Arifin. Ya, tolonglah saya. Tolong apa Pak Kiai gitu kan. Ini anak-anak santri saya yang tamatan mau tamat udah selesai, didik mereka supaya menjadi mujahid, siap berjuang jiwa raga. Loh, sebelum kok saya masih banyak ustadz-ustadz yang lain. Tidak, Ustadz. Ustadz Arifin Antum itu saya sudah lihat bagaimana berjuang di hutan bertaruh nyawa. Saya jawab, enggak lah. Kalau saya kan di hutan, obsesi saya hanyalah mati yang enak. Hidup bukan hidup yang enak, tapi mati yang enak. Saya ingin punya kain kafan yang wangi. Ketika kita wafat, harum. Dah, itu aja. Nah, kata Pak Kiai ini, itu yang saya inginkan. Bisa nggak membentuk anak-anak murid saya, anak-anak santri saya, menjadi seperti antum? Astagfirullahaladzim. Istighfar, saya bilang. Nggak boleh. Saya ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saya hanya debu untuk menjalankan dakwah di pedalaman yang mana mayoritas Muslim tidak memperhatikan. Sampai ormas-ormas besar, NU, Muhammadiyah, ormas yang gagah perkasa, itu tidak memperhatikan. Eh, Mereka dilahap habis orang-orang yang tidak kenal Allah. Habis mereka diambil oleh orang-orang misionaris menyembah berhala, patung-patung Bunda Maria, patung-patung Yesus. Itu yang saya tidak terima. Maka kita berjuang di hutan hanya untuk mencari pahala yang terbanyak. Pokoknya apapun, Ustadz Arifin, tolonglah bantu pondok saya. Baik, saya hanya semampu saya. Saya ingin didik guru-gurunya dulu. Saya mau diagnosa guru-gurunya dulu. Bagaimana orang itu bisa mendidik kalau dia belum bisa mendidik dirinya sendiri. Faqidu syai' la yu'ti. Ini hadis. Orang yang tidak punya sesuatu, maka tidak bisa memberikan sesuatu. Ya, oke. Maksudnya saya coba ketemu guru-gurunya dulu. Guru-guru khusus untuk yang santri senior. Jadi santri senior, guru-gurunya mana? Ya, ketemulah. Ya, ini kemarin mungkin saya pernah cerita gitu. Subhanallah. Saya bawa satu tandan pisang. Bukan satu sisir lagi, satu tandan. Bagi-bagi pisang. Bagi-bagi susu. Jadi susu yang kotak gitu. Makanlah mereka.
Minumlah susu, makan pisang. Setelah itu selesai, saya bertanya. Ini semuanya ini hampir relatif semuanya itu penghafal Al-Quran. Guru-gurunya itu penghafal Al-Quran. Jadi kalau saya ngambil cuplikan ayat Quran, mereka langsung bisa nyamber, rot, langsung apa. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi cepat. Saya bacakan ayat sungguhnya Allah di antara seorang dan hatinya. Jadi kalau kita ini hati kita, di sini ada Allah, ada Allah. Jadi saya bilang, wahai para asatiz, para ustadz-ustadz, antum mengajar santri-santri senior di sini. Betul, Ustadz? Oke. Antum tahu kan ayat Quran bahwa Allah ada di antara seorang dengan hatinya. Iya, Ustadz. Jadi kalau antum bohong, Allah tahu nggak? Tahu, Ustadz. Sekarang saya mau tanya. Saya mau bertanya kepada kalian. Jadi kalau kalian bohong, Allah tahu. Angkat tangannya. Siapa yang tadi makan pisang, minum susu, di pikirannya itu Allah, di hatinya itu Allah. Saya tunggu beberapa detik, nggak ada yang angkat tangan. Subhanallah. Langsung saya gebrak meja, pem. Bagaimana kalian akan mendidik anak-anak menjadi mujahid kalau kalian sendiri tidak bisa menjadi mujahid? Bagaimana kita bisa mau mendekat kepada Allah dan mau berjuang jiwa raga kita, jangankan harta, pikiran, waktu kita, jiwa raga ini untuk Allah. Sementara cara makannya sudah salah. Subhanallah, orang itu pelit dengan hartanya, tapi ada orang pelit dengan jiwa raganya. Ada orang pelit dengan hartanya, otomatis akan pelit dengan waktunya, pikirannya, pelit. Subhanallah. Tapi orang yang tidak pelit dengan hartanya, belum tentu dia tidak pelit dengan pikiran, hartanya, dan seterusnya. Saya kasih gambaran. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada pengurus masjid. Anda punya uang, nih, uang buat masjid. Ini buat ini, buat ini. Hartanya fi sabi. Tapi ada kritikan yang tajam dari jemaah masjid. Ini pengurus gimana sih? Apa ini pengurus kayak gini? Oh, dikritik habis. Semua dikritik. Maka perasaan Anda mulai emosi, marah. Saya nggak usah jadi pengurus masjid lah. Udah capek, udah masih harta, waktu, pikiran, nggak dapat apresiasi, nggak dihargai saya. Nggak usah, mundurlah jadi pengurus. Bagaimana mau jadi mujahid? Mujahid itu orang berjuang, itu jiwa raganya, termasuk perasaannya. Berjuang itu pasti ada hal-hal yang menyakitkan hati. Pasti, itu pasti. Nggak mungkin tidak. Nah, sekarang apa hubungan dengan ini semua? Orang yang perhitungan karena merasa ini milik aku. Saya bilang kepada ustadz-ustadz itu, lihat, pisang yang Anda makan, seakan-akan ini sudah milik saya karena saya kasih makan. Tidak ada Allah. Itu baru pisang. Bagaimana yang lain-lainnya? Allah. Baru pisang saja. Sudah tidak memperhatikan siapa yang menciptakan pisang ini. Kita gagal dalam ibadah hanya dengan satu buah pisang. Gagal. Berkali segebrak lagi. Kalian ini para pendidik. Kalian ini akan mendidik para pejuang. Tapi kalian seperti ini. Diam semua. Yang benar adalah ketika kita makan pisang. Kita rasakan kita memegang pisang saja. Allah berini dari kita buka. Masya Allah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina. Makan. Allah alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Harus ada Allah. Betapa banyak orang tidak ada Allah. Dia makan saja. Tidak ada namanya. Ya Allah. Ya Allah ini dari engkau. Tidak ada.
Makan pisang, enak banget pisang. Di mana sih Arifin pisangnya nih enak banget, udah matang banget nih. Wih, beda-beda emang pisang. Ada Allahnya. Subhanallah. Ini suatu hal yang sepele. Bukan, ini bukan sepele. Berarti Anda tidak kenal Allah melalui pisang. Pisang itu dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya perantara. Dan ini perintah Allah fardu ain. Ain itu setiap orang. Salat fardu ain. Ada fardul kifayah, kewajiban secara komunitas. Komunitas. Jadi kewajiban sosial. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada fardu ain, kewajiban pribadi-pribadi. Ada fardul kifayah. Falyanzur insanu ila tu'amihi. Saya katakan, lihat Al-Quran. Bukankah Anda hafal? Wah, hafal apalagi cuman surah Abasa. 30 juz dia hafal. Ini kan juz 30 ini. Falyanzur insanu ila tu'amihi. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Setiap insan, ini surat Abasa, surat 80 ya, ayat 24, setiap insan, setiap orang, falyanzur insan, insan itu singular, berarti pribadi-pribadi, melihat makan yang dia makan. Coba lihat, anna sababna al-ma'a sabab, kami turunkan air hujan dari langit, begitu dahsyat berlimpah, sabba. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Wow. Tanah kita belah, cik, 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 cik. Dibelah tumbuh-tumbuhan. Fambatna fi habban, dari dibelah bayang tanah dibelah pecah, kemudian kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, wa inaban wa qatba, ada sayur-sayuran, ada inab ada anggur dan seterusnya. Kita disuruh melihat makanan yang kita makan. Jadi ketika kita megang makanan, di pikiran kita tidak boleh makanan. Ketika kita minum air, di pikiran kita tidak boleh air. Ketika kita melihat makanan dan makan, di pikiran kita yang mencipta makanan. Ketika kita memegang air, di pikiran dan hati kita harus yang mencipta air itu sendiri. Ketika Anda masuk rumah, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Ini dari Allah. Anda masuk kendaraan, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Oke, kendaraan milik Anda ada surat-suratnya BPKB-nya. Oke, rumah milik Anda punya sertifikat. Itu bukan milik Anda. Bumi yang kalian pijak itu bukan milik kita, tapi saya punya sertifikat. Toh Anda akan mati, Anda meninggalkan. Jangankan rumah Anda, tubuh ini adalah pinjam, minjam. Wajah kita ini minjam, tangan ini minjam. Ini dipinjemin sama Allah. Yang milik sesungguhnya adalah Allah. Anda punya kendaraan yang bagus, sehebat apapun. Itu bukan milik Anda. Kalau Allah mau mencabut sangat mudah. Kasih kecelakaan. Kelar. Ini dikasih Allah. Maka ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Bahasa gaulnya, ya Allah alhamdulillah masih engkau ngasih ini. Ini dipinjemin sakhkhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya apa? Di langit dan di bumi semua itu ciptaan Allah. Maka untuk memudahkan dalam berzikir wanita tadi, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Jadi kalau kita ngeliat depan saya ada tumbuh-tumbuhan, depan saya ada apapun, ya Allah masya Allah sebanyak makhluk yang telah Engkau ciptakan di bumi, di langit, antara langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang mana Engkau sang penciptanya. Jadi ini dikonkretkan. Kalau kita tanda kebesaran Allah, kita tutup mata kita. Tanda kebesaran Allah, Mahasiswa Engkau ya Allah, Mahasiswa Engkau ya Allah, Mahasiswa Engkau ya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini abstrak. Dari abstrak dikonkretkan, dibuka. Mahasiswa Engkau ya Allah. Aku melihat langit, ada bulan, ada bumi. Ini milik Engkau semua yang ngatur ya Allah. Semua yang ada di langit. Masih Engkau ya Allah. Semua yang ada di bumi termasuk tubuhku, termasuk rumahku ini semua adalah titipan dari Engkau. Engkau yang memberikan ini semua. Tumbuh-tumbuhan, rumput semua. Apapun yang kita lihat. Ya Allah. Subhanallah masih Engkau ya Allah. Antara langit dan bumi. Oksigen ini dari Engkau ya Allah. Cahaya matahari. Subhanallah.
Alhamdulillah khalaqa samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Ya Allah, engkau maha suci, engkau ya Allah. Kau telah menciptakan langit, kau menciptakan bumi, dan engkau yang menciptakan cahaya. Dan engkau yang menciptakan gelap. Kadangkala saya tidak habis pikir bagaimana orang itu takut dengan kegelapan. Sementara gelap adalah makhluk Allah. Aku ciptakan gelap, aku ciptakan terang. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikiran tadi kita lihat semua ini ciptaan Allah. Tidak ada satupun tanpa ciptaan Allah yang bertasbih. Seluruh ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Ini surah Al-Hadid awal, surah Al-Hadid. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Dialah yang maha aziz, yang maha kuasa, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Ada lagi tambahan ma, surat Al-Hasyr, sama mirip. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada ma, dua-duanya. Kalau tadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, dalam surah Al-Hadid, surat Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Dialah yang mencipta langit dan bumi, supaya di langit dan di bumi semua ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Ahzab, dalam surat As-Saff sama mirip. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Bahkan ini dalam surat As-Saff, dalam surat As-Saff. Awal surat As-Saff. Surat Al-Jum'ah juga begitu. Surat Al-Isra. Masya Allah. Semua bertasbih, langit dan bumi bertasbih, tidak ada satupun yang bertasbih. Lapisan-lapisan langit semua, 7 lapis itu semua bertasbih. Tusabbihu lahu samawat sab'a. Samawat itu langit, 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 langit. 7 ini semua bertasbih. Wal ard, dan bumi. Wa in min syai'in illa. Wa in min syai'in itu penekanan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun di langit dan di bumi semua, tidak ada satupun kecuali bertasbih, memuji, agung, mengagungkan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafur. Allah maha sayang, maha baik, maha lembut dan maha pengampun. Apa hubungannya pengampunan dengan tasbih? Kalau kita tidak bertasbih seakan-akan kita dosa. Itu memang ditutup dengan Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ini surah Al-Isra ayat 44. Subhanallah. Maka itu ketika Alhamdulillah, Allahu Akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu Akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu Akbar adada ma baina dhalik, Allahu Akbar adada ma huwa khaliq. Ya Allah, Engkau maha besar. Aku bertasbih, bertakbir sebanyak yang Kau ciptakan di langit. Aku bertakbir Allahu Akbar sebanyak makhluk yang Kau ciptakan di bumi. Aku bertakbir sebanyak makhluk yang Kau ciptakan antara langit dan bumi. Aku bertakbir ya Allah, Allah Akbar sebanyak seluruh makhluk yang mana Engkau sang penciptanya. Subhanallah. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa ard. Ya Allah, aku bertahlil la ilaha illallah sebanyak yang Allah ciptakan di langit. Aku bertahlil la ilaha illallah ya Allah, ya Allah, sebanyak yang Allah ciptakan di bumi. Aku bertahlil la ilaha illallah sebanyak antara langit dan bumi dan seterusnya. Aku bertahlil la ilaha illallah sebanyak-banyaknya yang mana Engkau sang penciptanya kita tidak tahu. Mungkin ada ciptaan selain di langit dan di bumi kita tidak tahu. Jadi bagaimana yang tadinya abstrak menjadi konkret, yang tadinya abstrak menjadi konkret, supaya masuk dalam hati kita. Affection, cognition, dari cognition kepada affection. Ini cara mendidik diri kita. Jadi Bapak Ibu, nanti kita makan minum baik. Ketika Anda pegang air, cobalah didik diri kita. Lihat, sebelum Anda menyentuh, Anda melihat dan menyentuh. Allah Akbar. Air sedang bertasbih. Apakah Anda bertasbih sekarang? Ini ada AC.
Angin keluar, angin dingin. Dia sedang bertasbih. Subhanallah. Waktu saya perjalanan dari Munte ke Sakute. Allah. Perjalanan yang luar biasa. Itu perjalanan kita jalan kaki di atas 40 jam. Jalan kaki. Ketika di hutan kita tidur. Tentu kita cari sungai eh, yang besar sekali. Saking besarnya itu tepian sungainya itu laksana tepian laut. Ya. Jadi pasir, air baru. Jadi kalau kita ke sungai itu pasir, baru air. Nah kita di atas pasir itu tanah, di situ kita tidur. Tidak ada satu detik pun kecuali ada suara selama 24 jam. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, Subhanallah. Suara-suara binatang. Walaupun tengah malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Ada di suara-suara binatang. Kalau kalau Anda ke zoo, ke kebun binatang, itu ada namanya waung, ya, apa namanya binatang yang monyet yang tangannya panjang banget itu yang gelayutan dan suaranya. Cobalah kalau di Jakarta coba ke Ragunan sini di zoo. Itu suaranya. Dalam hati saya, Allah, Bang. Hati saya sholat. Ya Allah, aku ingin bertasbih bersama mereka. Subhanallah. Kalau suara jangkrik mah biasa. Krik, krik, krik. Ada lagi suara. Enggak berhenti-berhenti itu. Sepanjang suara. Bukan satu binatang. Masya Allah, indahnya mereka bertasbih di hutan. Subhanallah. Tertidurlah. Saya berzikir sampai saya tertidur. Jadi ada eh, orang tua, parent si X lah ya, parent orang tua. Dia punya masalah anak waktu itu. Jadi waktu sebelum saya ke Mentaya itu, dia punya masalah. Pak Arifin tolong lah, jam tengah malam, jam 1 malam saya ditelepon. Oke saya datang. Anak saya ini terlibat urusan narkoba ditangkap polisi penjara dan akhirnya ya kita selesaikan lah. Nangis-nangis. Akhirnya Pak Arifin, anak saya bawa ke Mentaya aja lah, sana ke hutan. Supaya putus jaringan narkobanya gitu. Silakan, monggo aja. Saya sih, dalam hati saya, tidak mungkin saya ceramahin. Anaknya gondrong gitu kan. Wah, ayo ikut, kamu ikut. Di perjalanan dari Jakarta terbang, bla bla bla, ke laut dan seterusnya. Berhari-hari saya tidak pernah ceramahin, dia melihat langsung. Oh sini kamu, oh nggak ada. Satu huruf pun tidak pernah ceramahin. Ikut, ini bawa barang, ini bawa maksud. Dia ikut berjam-jam jalan. Wah, anak muda tidur, tidur, subhanallah. Di situ ada tim saya juga, tim Aksi Peduli Bangsa, ada Obi Rifai, ada yang lain-lainnya lah. Tidur pagi-pagi kita sholat subuh dan seterusnya kita apa mau jalan lagi perjalanan kan terus perjalanan masih jauh. Dia bertanya, Ustadz Arifin, iya tadi malam antum tidur di samping saya. Ya, kenapa? Wah, tidurnya enak banget ya. Saya ingin tidur seperti Anda, seperti Ustadz. Tidur apaan? Ngorok. Iya, saya ngorok. Mohon maaf ya, ganggu tidur. Bukan, bukan itu kalau ngorok mah biasa. Kalau saya tidurnya ngorok, nggak bisa tidur ya ente. Ntar, bukan, antum zikir tadi malam. Ah, yang benar iya. Saya sendiri tidak tahu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu bahwa saya kalau tidur sama yang ke bawah zikir. Subhanallah. Karena habit of mind kita melihat sesuatu, mata kita melihat sesuatu, pikiran dan hati kita tidak boleh sesuatu itu. Itu tanda kebesaran Allah. Anda jangan lihat tanda, lupa siapa di balik tanda. Bangunlah habit of mind, tauhid namanya itu. Benar sambil berzikir. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ternyata antum tidur, saya pikir tidak tidur.
Oh, saya tidur capek banget tuh berjam-jam gitu jalan kaki. Sebab saya tidak tahu. Bisa saja nanti suatu saat kita sakit, masuk ICU, koma. Yang keluar apa? Yang keluar adalah dari pikiran kita yang selama ini berzikir dan keluar. Itulah ayah kandung saya ketika tidak kenal siapa-siapa. Bapak namanya siapa? Nggak kenal. Bapak, ini siapa? Anak bapak? Nggak kenal. Ini ibu, ini pak. Istri bapak? Nggak kenal. Hilang ingatan setahun 7 bulan. Hanya di kasur saja. Ternyata yang keluar hanyalah Al-Quran. Baca Quran. Di WC pun baca Quran. Dia nggak sadar. Subhanallah. Bapak Ibu insya Allah. Jangan sekali-kali melihat tanda kebesaran Allah. Kita melupakan Allah. Kita. Anda melihat bunga. Subhanallah katakan. Masya Allah. Bunganya banyak sekali, indah sekali. Ya Allah, Alhamdulillah sebanyak makhluk yang kau ciptakan di hamparan bumi. Subhanallah. Jadi semua bertasbih. Tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan banyakkan orang melupakannya. Lupa. Blas lupa. Apa itu? Yaitu kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menanam. Bercocok tanam. Apapun yang Anda tanam. Rasulullah SAW mengatakan, Mamin muslim yaghrisu gharsan. Tidak ada satupun orang muslim yang menanam satu tumbuhan. Illa kana ma'akala minhu lahu sadaqah. Wa ma surqa minhu lahu sadaqah. Wa ma akala sab'a minhu lahu sadaqah. Wa ma akala tayr minhu falahu sadaqah. Subhanallah. Tidak ada satupun yang seorang muslim yang menanam tanaman kecuali dia dapat pahala yang tidak berkeputusan. Apapun yang terjadi dengan tanaman ini, seandainya ada orang yang makan dari tanaman ini, dia dapat sedekahnya. Ada burung yang makan dari pohon ini, dia dapat sedekahnya. Ada burung yang hinggap, ngeop, ngeop, berteduh, gitu kan, dia dapat sedekahnya. Bahkan mungkin binatang-binatang liar yang makan tumbuhan ini, kita dapat sedekahnya. Subhanallah. Sampai burung pun ngambil batangnya ataupun serabutnya untuk menyusun tempat telurnya untuk bersarang. Dia bikin sarang dari tumbuh. Kita dapat sedekah. Subhanallah. Sampai pun ada orang yang seandainya mengambil ini semua diambil, itu dapat sedekahnya. Apalagi oksigen yang dikeluarkan dari tumbuh-tumbuhan. Ini hadis sahih. Sedekah semua. Bukan satu hadis. Subhanallah. Bukan satu hadis, bukan hadis-hadis dhaif. Ini hadis-hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan banyak sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang-sekarang ini. Hari-hari ini orang-orang datang ke tanah suci. Subhanallah. Anda tahu, ketika orang berihram, tidak boleh merusak tanaman. Satu daun pun Anda tidak boleh rusak. Satu daun. Anda mau merusak tanaman, pelanggarnya grade-nya di bawah hubungan seksual. Ketika kita berihram, itu tidak boleh berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri itu pelanggaran. Di bawahnya itu pelanggaran apa? Merusak tanaman. Sebab begitu dahsyat ajaran Islam udah bahasa go green. Nah, nanti kita memasuki bulan-bulan haji, bulan-bulan ini sudah masuk. Nanti pada titik klimaksnya yaitu ketika awal Zulhijjah. Dan kemarin kita sudah bahas, Ma min ayyam al-amalus salih fi ahabu ilallah min hazil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dahsyat. Amal soleh pada hari-hari ini sangat amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dahsyat kecuali ini. Subhanallah. Saya sebetulnya ingin sekali membawa, ya berbagilah. Gitu. Berbagi bagaimana kita bisa. eh, oh, suara saya putus-putus ya. Nah, ini ada tulisan putus-putus ya. Ya mungkin karena sinyalnya. Ya mohon maaf ya. Jadi bagaimana kita bisa membiasakan diri kita untuk menanam. Nah, di sini ada Pak Eka Sugiri ya. Pak Eka Sugiri ini beliau ini yang biasa urusannya dengan pohon lah ya. Orang kehutanan ini gitu ya.
Mungkin eh, suara saya mudah-mudahan tidak tidak ada masalah ya. Saya minta Pak Eka Sugiri, cobalah bisa share ini sekalian sama-sama kita spotlight ya. Jadi yuk kita tanamkan dalam hati kita untuk mempunyai tanggung jawab bersama, yaitu menggogringkan bumi ini. Ya, saya beri kesempatan sebentar saja Pak Eka untuk share, suaranya di unmute. Silakan Pak Eka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian wabarakatuh. yang berbahagia, saya salah satu jemaahnya Pak Ustadz, muridnya Pak Ustadz ini. Izinkan saya menceritakan manfaat dari menanam pohon. Ada hadis Rasulullah, mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Hmm. Sekalipun besok akan kiamat, kalau di tanganmu masih ada sebutir biji tanam, itu jadi pegangan saya. Betul. Dulu menanam pohon itu adalah kewajiban. Jadi orang nanam pohon kewajiban. Pemerintah memberikan perintah kepada rakyat untuk nanam pohon. Mestinya kewajiban itu lama-lama menjadi kebutuhan. Menanam pohon adalah kebutuhan. Kenapa? Karena setiap pohon yang kita tanam akan tumbuh, berkembang. Itu setiap helai yang tumbuh akan bertasbih kepada Allah. Seperti disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan saya sudah melaksanakan itu. Kapan-kapan kita boleh jalan-jalan lihat ke sana. Saya juga menyampaikan kepada Pak Ustadz yang sekarang sedang menginisiasi pesantren-pesantren yang beliau sedang tangani. Dengan senang hati saya nanti akan menyiapkan bibit yang akan Bapak tanam. Kita bikin zonasi buah-buahan, ada mangga, ada rambutan, dan sebagainya. Sehingga akan menyegarkan dan menghijaukan lingkungan. Manfaatnya sungguh luar biasa. Daun yang tumbuh, kalau itu jadi tangkringan burung, dia akan bertasbih kepada Allah. Buahnya akan bertasbih kepada Allah. Bunganya yang dimakan oleh kumbang akan bertasbih. Semuanya akan bertasbih kepada Allah. Kita tidak pernah tahu satu pohon itu berapa jumlah daunnya. Dan mereka akan bertasbih. Dan itu akan menjadi saksi kita. Kalau sekian ribu orang, sekian juta orang menanam satu orang satu pohon, berapa juta daun yang tumbuh, berapa juta daun yang berkembang. Dan itu akan menggetarkan pintu langit. Saya dengan senang hati akan menyiapkan bibit yang akan ditanam, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eka. Pak Eka ini jemaah saya, ya. Umroh sama saya, semangatnya luar biasa. Jadi ngobrol-ngobrol ternyata dia, eh, kalau saya orang hutan, kalau dia orang kerja di kehutanan. Kalau saya orang hutan hidup di hutan, kalau Pak Eka enggak. Kalau Pak Eka emang pejabat di kehutanan. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita coba deh, Anda punya uang beli bibit, tanam di mana? Kita wafat, betul itu hadis Rasulullah SAW. Kalau besok akan wafat, kita punya bibit, tanam. Karena itu menjadi amal jariah kita. Paling tidak oksigen semakin baik. Yang tadinya mobil-mobil mengeluarkan racun-racun motor, belum lagi yang lain pabrik. Waduh, pohon-pohon yang kita tanam bahagiakan buat kita semua. Wa min ahyaha fakan nama ahyan nasa jami'an. Ayat Quran. Barang siapa menghidupkan manusia satu saja, dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Dengan adanya program Go Green, kita menjadi lebih sehat, subhanallah. Kita menghidupkan bumi ini, bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang. Allah Akbar. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Insya Allah. Saya punya lahan bukan 1 hektar, 2 hektar, khususnya di pedalaman. Di Mentawai itu ada 15 hektar. Ya. Itu memang kedepannya kita kalau mumpung ada kesempatan ya kita akan bangun juga apa pondok pesantren gitu. Kita sekarang pondok pesantren masih parsial, masih kecil-kecil. Di sini ada di Tenjo juga kita punya tanah, mudah-mudahan kita bangun nanti di sana untuk anak-anak yatim piatu dan duafa pondok pesantren tahfidz. Tapi di dalamnya juga kita tanamkan entrepreneurship supaya mereka menjadi para pengusaha yang sukses. Subhanallah, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini
kita bisa berzikir, bertasbih, menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah apa sekeliling kita, langsung kita bertasbih. Biasakan sekarang kita mau makan, mau sarapan, peganglah makanan dan minum Anda, katakan Allah Akbar, Subhanallah, Masya Allah, berzikir apapun. Ya, sehingga kita bisa merasakan tanda kebesaran Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.